Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Tri, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Alfi. Bu Alfi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat, apalagi bertemu dengan CGP yang sudah lama sekali ya, hampir 2 bulan kita tidak ketemu. Ini berkunjung ke Rakit dua, saya merasa bahagia dan alhamdulillah. Oke Bu Tri, pada pendampingan individu keempat ini adalah kita berbicara tentang coaching supervisi akademik yang sudah panjenengan pelajari di modul 2.3 ya, yang baru selesai kemarin. Betul. Ini sudah selesai kemarin, apakah jenengan masih segar atau tidak yang nantinya diterapkan dalam pembelajaran, Mbak? Oke, sebelum kami menyampaikan panjang lebar, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa tujuan ini, kita kan nama-nama coaching ya, tujuan dari supervisi adalah kita untuk membantu, untuk upaya untuk membantu mengembangkan kompetensi Bapak Ibu guru atau kompetensinya jenengan, atau juga mungkin mengembangkan tentang kurikulum, atau mungkin juga nanti bisa untuk mengembangkan kemampuan belajar. Nah, ini terkait dengan jenengan selaku CGP, itu saya akan mencoba untuk mengupayakan membantu mengembangkan kompetensi diri jenengan selaku CGP, khususnya adalah sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Itu tujuan dari supervisi. Nah, sebelum nanti saya diizinkan masuk ke ruang, itu kita mengadakan inilah istilahnya dialog, percakapan untuk mengetahui istilahnya hal-hal apa sih yang perlu diamati dalam proses belajar. Jadi percakapan awal ini atau pra observasi adalah ini untuk membangun biar di antara jenengan dan saya itu ada hubungan lah ya, istilahnya hubungan kita nanti bukan sebagai pengamat atau apa, tapi sebagai mitra, Mbak. Sebagai mitra dalam pengembangan, kita kan sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Itu tujuan dari pra observasi atau komunikasi atau percakapan awal. Oke ya, bisa dimulai ya Mbak? Oke, tadi ya Bismillah, perasaannya adalah senang. Oke, nah ini Mbak, terkait dengan nanti pada saat jenengan akan mengajar atau masuk ruang kelas berapa Mbak? Nanti untuk proses pembelajaran saya akan mengajar di kelas 7E, kemudian nanti untuk kelas 7E saya masukkan ke laboratorium IPA karena proses pembelajarannya nanti hubungannya dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Berarti kelas 7 materinya apa Mbak? Materinya adalah kelas 7 materinya perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika dan kimia kelas 7 ya. Kelas 7E itu. Ini kira satu ruang satu ruangnya jumlahnya berapa? Satu ruang jumlahnya sekitar 30 sampai 32 Bu. Berarti maksimal ya. 31 sampai 32 siswa. Ya, nah ini pembelajaran IPA masuk ke lab hitung. Nah ini tujuan dari pembelajaran itu apa Mbak nantinya? Jadi untuk tujuan pembelajaran saya nanti ketika proses pembelajarannya adalah yang pertama, nanti melalui diskusi anak-anak pertama bisa memahami arti dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian yang kedua, nanti peserta didik bisa mengetahui ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Kemudian untuk yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari perubahan fisika maupun perubahan kimia. Itu untuk tujuan pembelajaran saya nanti. Wah, ini menarik sekali ya. Berarti nanti anak-anak ada prakteknya ya Mbak? Nanti ketika diskusi ya. Ketika pembelajaran nanti anak-anak saya kelompokkan
sesuai dengan gaya belajar siswa Bu. Nanti ada kinestetik, kemudian auditori, kemudian visual. Nah ini yang menariknya untuk kemarin saya kan sudah bertanya kepada anak-anak untuk gaya belajarnya itu ada visual, auditori, dan kinestetik. Itu untuk yang kinestetik itu ternyata saya hitung itu 14, sekitar 15 anak Bu. Ya, Jadi ya. mungkin nanti ada kelompok yang kinestetik itu dibagi menjadi dua kelompok. Jadi nanti semuanya secara keseluruhan untuk auditori satu kelompok, terus kemudian visualnya satu kelompok, kemudian untuk kinestetiknya itu nanti ada dua kelompok. Ya, berarti yang paling banyak ya. Ini proses penentuan ini berarti jenengan sudah menyelenggarakan kegiatan untuk mengetahui A, B, C kelompoknya ini ya, berarti ya nanti menuju kepada pembelajaran diferensi ya Mbak Istri ya. Betul Bu, pembelajarannya secara berdiferensiasi. Oke, kelihatannya ini nanti sangat menarik sekali ya, istilahnya nanti saya mohon tolong untuk diizinkan ikut masuk. Tapi Mbak, setelah jenengan tujuannya tadi kurang lebih adalah ada 3 istilahnya diskusi, kemudian mengetahui adanya perubahan, terus apa dapat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari setelah melalui diskusi. Nah, kira-kira ini apa Mbak? Menurut jenengan area pengembangan yang hendak dicapai dari proses pembelajaran itu apa Mbak? Ya nanti untuk area proses pengembangan yang dicapai atau kompetensi yang akan saya capai nanti itu adalah nanti ada 2 Bu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nanti untuk pengetahuannya itu semua siswa saya berharap itu nanti bisa mengetahui arti perubahan fisika dan perubahan kimia, kemudian mengetahui ciri-cirinya juga, kemudian memberikan contoh juga, itu untuk pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya nanti saya harap siswa untuk yang visual nanti siswa yang visual kan saya tempelkan infografis Bu. Nanti keterampilannya bagaimana siswa berdiskusi dengan baik dengan anak. Kemudian nanti yang auditori nanti saya beri link video, nanti anak-anak melihat video pembelajaran atau materi pembelajaran. Kemudian ini yang lebih menariknya adalah untuk yang kinestetik Bu. Yang kinestetik nanti anak-anak itu prakteknya itu nanti bisa mengetahui apakah itu termasuk perubahan fisika ataukah itu masuk perubahan kimia. Nanti setelah itu untuk keterampilannya adalah anak-anak presentasi berdiskusi. Setelah diskusi melalui percobaan berarti nanti langkah selanjutnya melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap hasil yang sudah ditemukan dengan cara presentasi di hadapan teman-teman ya. Berarti presentasinya nanti juga dalam bentuk kelompok. Dalam bentuk kelompok juga. Ya, oke. Nah, sekarang Mbak, setelah tadi ada banyak ya istilahnya strategi yang akan jenengan area yang akan jenengan capai adalah terkait dengan pengetahuan dan keterampilan gitu kan. Pengetahuan tadi ada 1, 2, 3 bla bla bla, kemudian keterampilannya adalah jenengan intinya melakukan anak-anak melakukan praktek, kemudian nanti anak-anak bertanggung jawab terhadap hasil menganalisis, kemudian nanti bertanggung jawab adalah orang bermaju ke depan presentasikan. Nah, untuk mencapai itu semuanya anak melakukan itu. Nah, kira-kira menurut jenengan strategi yang dipersiapkan oleh jenengan itu seperti apa Mbak? Bu, untuk strategi persiapan saya yang pertama dan utama itu setiap guru kan harus membuat modul terlebih dahulu Bu, membuat modul atau RPP, di mana RPP tersebut nanti ada informasi umum ya, identitas, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, kemudian sarana dan prasarana itu nanti apa saja, target peserta didik, model sama metode. Nanti untuk kompetensi intinya mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian asesmen juga, terus kemudian nanti ada pertanyaan pematiknya di situ. Nah, setelah itu setelah kompetensi inti nanti saya akan melakukan kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, kemudian inti dan penutup.
penutupnya nanti ada refleksi. Nggih. Itu untuk RPP-nya dulu, nggih. Terus selanjutnya saya itu untuk mencari sumber belajar juga, Bu. Ya, gimana? Sumber belajarnya itu melalui internet juga, karena di situ nggih, saya menyiapkan link Ya. nggih, untuk kelompok yang audiovisual, kemudian infografis juga saya siapkan, dan praktikum atau mengamati itu saya siapkan juga, tetapi untuk alat dan bahan ada juga siswa yang membawa sendiri, seperti itu, Bu. Terus strateginya adalah menyusun modul aja Oke. dalamnya itu, kemudian mencari sumber belajar. Mungkin kan masih ada lagi. Nah ini terkait di dalamnya itu paling tidak kan mungkin jenengan perlu menyiapkan apa yang sekiranya agar pembelajaran itu lancar. Oh iya, yang saya siapkan yang pertama tadi untuk PowerPoint, Bu. Saya memakai PowerPoint berarti apa itu? dalam bentuk Canva, Bu. Itu masuk apa itu? Masuk apa PowerPoint dalam bentuk Canva? Itu berarti sebagai media juga. Ya, Sebagai media ya. pembelajaran Ya. seperti itu. media berarti berupa PowerPoint ya. Nanti saya juga menyediakan LKPD, Bu. Berarti ada LKPD ya. Untuk bahan diskusi juga. Sebagai bahan diskusi, berarti anak-anak melalui melihat tayangan dari materi, kemudian praktek, kemudian untuk mengerjakan. Berarti ini LKPD berarti materi-materi soal ya, yang terkait dengan apa yang sudah dipelajari. Betul. Nah, itu terkait dengan strategi ya, berarti nanti ada aturan RPP, kemudian menentukan media apa, itu masih ada lagi strategi yang perlu dilakukan itu. Saya rasa itu strategi sudah cukup. Itu ya langkah-langkahnya ya. Oke. Nah sekarang Mbak, kira-kira dari tujuan pembelajaran yang sudah kita sampaikan, kemudian area pengembangan yang ingin dicapai nanti dalam proses pembelajaran, setelah mengetahui tujuannya, area pengembangannya, kemudian dengan menentukan langkah-langkah atau strategi yang akan dipersiapkan atau yang digunakan. Nah, kira-kira Mbak, ini ya menurut jenengan ya, kira-kira hal apa yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran di kelas ini menurut jenengan? Kira-kira yang nanti saya ikut diizinkan masuk ya? Kira-kira menurut jenengan apa sih yang perlu kami bantu? Tadi kan tujuannya kami membantu, dan jenengan. Ini kira-kira hal apa yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran di kelas ini? Yang perlu saya kembangkan tadi sudah saya jelaskan di depan juga adalah mengenai fokusnya untuk pengetahuan, Bu. Pengetahuan dan keterampilan. Nanti untuk pengetahuannya setelah selesai proses pembelajaran itu anak-anak saya beri soal, Bu. Saya beri soal pada materi tersebut, kemudian nanti saya nilai, Bu. Itu kalau misalkan berhasil rata-rata sudah bisa mengetahui materi tersebut, insya Allah berarti proses pembelajaran saya berhasil. Ya. Terus kemudian untuk presentasinya juga, Bu. Pesannya gimana? Presentasinya nanti jika anak-anak melakukan presentasi dengan lancar, dengan bahasa yang runtut, ya itu juga pengembangan dari kompetensi saya. Iya. Tadi jenengan menyampaikan ada dua ya, fokus. Nah ini di antara dua itu biar saya lebih fokus dalam ini yang jenengan minta yang mana antara pengetahuan dan keterampilan. Benar sudah dijelaskan di dalam. Tetapi saya tak fokus. Insya Allah nanti semuanya saya amati dari mungkin kami mengikuti dalamnya dari awal pendahuluan sampai dengan itu kurang lebih 2 kali 45 menit ya, 90 menit. Insya Allah kami akan mencatat dari hasil observasi. Nah, biar kami lebih benar-benar lebih fokus, kira-kira di antara dua itu mana yang menurut jenengan? Menurut saya Antara pengetahuan dan keterampilan. untuk yang sebetulnya dua-duanya itu penting, Ya, gitu. betul. Saya juga merasa bingung untuk menjawab seperti itu. Oke. Saya rasa untuk yang lebih fokusnya adalah di pengetahuannya, Gitu ya, pengetahuan ya. Nanti kami akan mengambil insya Allah secara sederhana, tapi menetik beberapa kesalahan kecil terkait dengan ya.
Itu terima kasih Mbak Tri terkait ini bincang-bincang percakapan awal ini. Bismillah, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan kita masuk kepada kegiatan observasi bisa berjalan lancar. Anak-anak antusias, jenengan semangat sesuai dengan apa yang sudah jenengan persiapkan di dalam kegiatan. Itu terima kasih. Nanti diizinkan, saya mohon izin masuk ke dalam jenengan. Oke, ya terima kasih untuk sementara percakapan awal sebelum melaksanakan kami cukupkan. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar. Gitu. Siap. Oke, makasih Putri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.